Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel aku Warubi. Yeay. Oke teman-teman, kali ini aku mau ngebahas tentang hal yang menarik, yaitu bagaimana cara pembuatan tabular analisis untuk matkul pengantar akuntansi 1. Nah, sebelum kita mulai pembuatan tabel, aku mau ngingetin nih sama teman-teman bahwa tabel tabular analisis ini biasanya disebut juga sebagai analisis transaksi pada suatu perusahaan, yang dimana kita itu menganalisis data atau mengumpulkan data seperti pemasukan, pengeluaran, atau biaya operasional, pajak, sampai dengan pembelian aset pada suatu perusahaan. Nah, pada tabular analisis ini ada tiga tabel utama yang akan mengetuai setiap perjalanan transaksi, yaitu ada aset, yaitu eh, harta yang dimiliki oleh perusahaan atau modal yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian liabilities atau yang biasa kita kenal adalah hutang, dan ada equipment, yaitu perlengkapan atau peralatan. Nah, teman-teman, untuk aset sendiri itu dia punya akun-akun nih. Ada yang namanya cash atau pemasukan, ada juga akun receivable, yaitu jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak yang memiliki kewajiban membayar atas barang atau jasa yang telah disediakan suatu perusahaan. Kemudian ada equipment. Nih, equipment ini yaitu barang-barang fisik atau aset yang dimiliki perusahaan yang memiliki umur lebih dari 1 tahun masa penggunaannya. Nah, sebetulnya masih banyak, tapi itu tergantung dengan transaksi yang akan kita lakukan pada suatu perusahaan. Nah, di sini aku mau kasih contoh ya, gimana cara buat tabelnya. Oke, check it out. Nah, teman-teman, di sini aku udah buat secara lengkap tabel tabular analisis kita, yang dimana tadi aku bilang ada aset, kemudian ada liabilities, sama equities ya, bukan equipment. Yang dimana equities ini adalah barang atau yang telah yang ada di perusahaan, yang ini tuh hasil bersihnya gitu, ya gitu. Kemudian, nah, di sini ada date, yaitu kita nanti dimasukin tanggal ya sesuai dengan transaksi. Kemudian ada cash, yaitu cash itu sebagai harta atau pemasukan. Account receivable ini tadi itu sebagai ya, jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak yang memiliki kewajiban membayar atas barang atau jasa yang telah disediakan suatu perusahaan. Kemudian equipment ini peralatan atau perlengkapan barang secara fisik maupun tidak, itu dengan yang masa penggunaan itu 1 tahun lebih atau enggak. Kemudian ada liabilities, di mana liabilities ini adalah ada akun payable dan notice payable. Di mana account payable ini artinya hutang yang dimiliki oleh perusahaan kepada orang lain atau kepada perusahaan lain. Kemudian ada notice payable, yaitu suatu notes ya, dari namanya aja kita udah tahu notes gitu, kayak surat surat hutang, di mana perusahaan ini meminjam uang atau meminjam dari perusahaan lain, dari kreditur. Ini berbentuk dengan surat hutang. Kemudian ada equities, di mana ini
hasil perusahaan, bukan hasil perusahaan juga sih, ini biasanya dinamakan itu kayak itu sebagai aset yang setelah dikurangi oleh liabilities atau hutang, ya berarti ekuitas ini jadi kepemilikan bersih gitu. Nah, di sini ada apa aja? Di sini ada shareholder capital, yaitu modal pendiri usaha, pengusaha atau para pemegang saham itu yang memberikan modal terawal untuk suatu perusahaan. Kemudian ada revenue, di mana ini pendapatan dari terjalannya perusahaan. Kemudian ada rent expense. Ini beban sewa yang dimana mereka harus bayar ketika menyewa suatu sewaan seperti kantor atau apapun lah. Kemudian ada salary expense, yaitu beban gaji. Setiap perusahaan kan punya karyawan ya. Nah, salary expense ini akan dicatat ketika perusahaan mengeluarkan gaji untuk para karyawan. Ini adalah beban, juga sama beban, seperti bebannya tuh dia beda dari beban yang lain, itu kayak beban listrik, kayak beban bulanan gitu, kayak ada listrik, ada air, terus ada wifi mungkin. Nah, kalau misalkan suatu perusahaan ada pengeluaran untuk bayar wifi, air dan listrik segala macam, transaksinya itu akan ditulis di bagian sini, ya seperti itu. Nah ya teman-teman, untuk yang kayak ngewarnain kayak gini, kalian pasti udah tahu ya, udah diajarin lah ya sama dosen kalian, ini di sini, kemudian diwarnain ya sesuka kalian, ada bisa warna abu-abu, bisa warna hijau, bebas ya. Tapi itu sama yang bawahnya. Oke, kita ganti menjadi warna oranye. Ya, cantik. Siap. Nah, ini kalian bebas ya, bisa mewarnain sesuka kalian. Ini kita buat tabel baru lagi ya, untuk bukan tabel baru sih, kita lanjutin tabel ini untuk melanjutkan supaya lebih kelihatan cantik. Oke, ya selesai. Jadi nanti kalian di sini tinggal, gampang sih, ini tinggal divalidasi data aja. Mungkin kalau misalkan kalian nggak tahu gimana cara validasi data, kita tinggal cek data, kemudian ada validasi data, dan di sini tambahkan aturan. Nih, terapkan ke rentang mana nih yang mau diterapkan? Rentang ini ya, berarti yang ini nih, yang A6 sampai dengan A23. Kemudian kriteria drop ini apa? Tulislah di sini adalah tanggal yang valid ya. Kita selesai. Nah, nanti kalau misalkan nambah lagi nih, misalkan banyak nih transaksinya dalam 1 bulan, ya udah tambahin aja sini, tarik garis gitu. Nah, kemudian sudah selesai validasi data. Nah, nanti kita tinggal klik dua, keluar berapa, tanggal berapa yang kita butuhkan untuk dicatat di sini. Kemudian untuk yang ini kita kalau misalkan kalian dolar, ke dolarin biar langsung otomatis gitu. Tapi kalau misalkan kalian rupiah, dirupiahkan juga tidak apa-apa. Ya, mungkin untuk template tabular analisis cukup sekian. Semoga apa yang aku sampaikan, ilmu yang aku sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Iya, maybe enough. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.